A few moments later. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal pada dispersi variansi baku data bergolong, kita itu terlebih dahulu untuk mengenal apa itu dispersi variansi baku data bergolong. Nah, yang pertama itu ada pengertian dispersi. Pengertian dispersi itu ukuran variabilitas atau sebaran data dari nilai tengahnya. Nah, untuk yang kedua itu ada ukuran dispersi. Yang pertama itu ada A, jangkauan. Yang kedua itu B, simpangan rata-rata. Yang C itu variasi. Dan untuk yang D itu simpangan baku. Untuk selanjutnya itu ada ketentuan-ketentuan data bergolong. Yang pertama itu ada data yang telah disusun dalam bentuk distribusi frekuensi. Untuk yang kedua yaitu ada dikelompokkan dalam kelas-kelas dengan interval tertentu. Yang ketiga, memiliki titik tengah atau nilai tengah untuk setiap kelas. Dan untuk yang keempat itu setiap kelas memiliki frekuensi tertentu. Nah, selanjutnya itu variansi dan deviasi baku. Apa sih variansi itu? Variansi itu adalah rata-rata kuadrat simpangan dari min. Nah, terus yang kedua itu ada pengertian deviasi baku. Nah, apa sih pengertian deviasi baku itu? Deviasi baku itu akar kuadrat dari variansinya. Berarti kan akar kuadrat dari variansi ini. Terus yang ketiga itu ada langkah-langkah dalam menghitung variansi dan deviasi baku. Yang pertama yaitu ada menentukan nilai tengah tiap kelas. Nilai tengah itu biasanya disebut dengan X. Terus yang B itu menghitung mean atau rata-rata. Yang C itu ada menghitung variasi. Dan yang D itu menghitung deviasi baku. Untuk selanjutnya ada rumus variansi. Nah, rumus variansinya itu ada S kuadrat sama dengan sigma X di min X per kuadrat dibagi N-1. Nah, yang ini bacanya sigma, yang ini bacanya X, yang ini bacanya X bar. Terus ada rumus deviasi baku. Itu S sama dengan akar S kuadrat. Mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya kita lanjut untuk mengerjakan contoh soal beserta rumus-rumusnya ya. Terima kasih. Nah, tadi kan sudah masuk. Nah, tadi kan sudah memahami tentang pengertian dispersi, terus rumus-rumusnya, terus ketentuan data bergolong dan langkah-langkahnya, cara mengerjakannya itu bagaimana. Nah, sekarang kita itu masuk dalam contoh soal serta cara pengerjaannya. Bagaimana cara pengerjaannya? Nah, kita simak masing-masing ya. Kita simak video ini sebagai berikut. Nah, di sini kan sudah ada contoh sampel tinggi badan dari siswa SMAN 2 Kudus. Nah, di sini itu ada tinggi badan dan banyaknya siswa. Nah, pada dispersi data bergolong itu yang diambil biasanya hanya nilai tengahnya atau hanya menuju pada nilai tengahnya, berbeda dengan dispersi data tunggal. Nah, bagaimana cara menentukan nilai tengahnya? Caranya itu kita hitung rentan nilai dari mulai 155 sampai 159 itu rentan nilainya berapa? Berarti kan 5. Nah, terus nilai tengahnya ada di mana? Nilai tengahnya ada di angka. Coba kita hitung manual menggunakan tangan kalian ya. Dimulai dari
155, 156, 157, 158, dan 159. Nah, berarti nilai tengahnya ada di mana? Ada di 157. Terus yang kelas kedua berarti berapa? 162. Terus yang berikutnya 167, 167, terus 172, terus terakhir 177. Nah, untuk menentukan frekuensinya itu diambil dari banyaknya siswa. Misal ini tinggi badan dari kelas pertama, banyaknya siswa ada berapa? Ada 4, berarti frekuensi kelas pertama itu 4 ya. Terus kelas kedua 8, kelas ketiga 10, kelas keempat itu 7, kelas kelima itu 5. Nah, udah, kita totalkan dulu frekuensinya ada berapa jumlahnya. Kita ketik sama dengan lalu sum, buka kurung, jangan lupa karena kalau tidak ada kurung kadang Excel-nya tidak mau menghitung atau tidak terbaca. Kita klik dari kelas pertama sampai kelas kelima. Nah, ya, tinggal enter. Hasilnya berapa? 34 siswa ya. Terus habis itu kita menentukan nilai frekuensinya. Caranya bagaimana, Kak? Caranya nilai tengah dari kelas pertama dikalikan dengan frekuensi kelas pertama. Kita ketik sama dengan nilai tengahnya yang ini, terus kalikannya pakai tanda bintang ya teman-teman. Nah, terus frekuensinya, nah tinggal di enter saja. Ini berarti 628. Nah, gimana tadi caranya? 157 dikalikan dengan 4, hasilnya 628. Nah, untuk cara cepatnya supaya tidak menghitung satu persatu, kita tinggal tarik bawah aja. Kalau kurang satu kita hitung saja manual karena ada kesalahan teknis. Sama dengan 177 dikalikan 5. Nah, setelah itu kita tinggal jumlahkan saja nilai frekuensinya ya. Sama dengan sum, buka kurung, lalu tinggal klik dari kelas pertama, klik dari kelas kita klik sama dengan sum, buka kurung, kita klik dari kelas pertama sampai kelas kelima, tinggal enter saja. Hasilnya 5.683. Setelah itu kita menghitung rata-rata ekspernya. Caranya bagaimana? Caranya kita tinggal jumlah dari nilai X frekuensinya ini dibagi dengan jumlah frekuensinya. Berarti kita ketik sama dengan terus angka 5.683 ini terus dibagi 34 hasilnya. Nah, sudah muncul hasilnya. Setelah itu kita menghitung hasil dari X-min X-bar. Caranya
itu nilai tengah ini dikurangi dengan rata-rata X-bar-nya ini. Nilai tengah kurangi dengan rata-rata X-bar. Kita ketik sama dengan nilai tengah dikurangi rata-rata. Kita ketik secara manual. Oke, 167 Oke, sudah benar. Tinggal enter hasilnya. Sudah muncul hasilnya. Terus cara cepatnya kita tinggal tarik saja ke bawah di kanan sampai muncul tanda seperti ini ya, tanda plus. Kita tinggal tarik saja. Nah, sudah muncul hasilnya ya teman-teman. Nah, terus kita tinggal menghitung X-min X-bar kuadrat. Caranya bagaimana? Caranya ini dari kolom ini X-min X-bar tinggal dikuadratkan saja. Oke. Ini pindah di sini terus tinggal dikuadratkan. Kita ketik sama dengan terus ini terus pakai tanda ini ya, terus 2 tinggal enter aja. Nah, tarik saja. Nah, hasilnya ini. Setelah itu kita hitung jumlah totalnya dari X-min X-bar kuadratnya. Nah, kita klik sama dengan balasan Kak kurung, jangan lupa dari kelas pertama sampai kelas kelima kurung enter. Nah, ini hasilnya ya, harus 80 sekian. Nah, 250 sekian ini tuh hasil dari pembilang ini, dari atasnya. Jadi ini tuh hasil dari yang ini, dari atasnya, sigma X min X kuadrat ya. Setelah itu kita menghitung variansinya. Minusnya apa? Caranya bagaimana? Caranya kita hasil jumlah total dari X-min X-bar ini kita tinggal bagi dengan N-1. N-nya berapa? N-nya dari jumlah frekuensinya 34. Berarti kita ketik saja sama dengan 250 ini dibagi, kita buka kurung, lalu yang ini tinggal di main 1 terus tutup kurung hasilnya. Nah, sudah muncul hasilnya ya teman-teman. Terus mungkin ini perlu dibesarkan sedikit. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Terus setelah itu kita mencari deviasi bakunya. Caranya kita ketik aja sini ya, ketik dengan sqrt atau bisa sedikit word, buka kurung. Hasilnya dari yang ini, dari variansinya, klik saja, tutup kurung, enter. Mungkin kita perlu perbesar sedikit. Nah, ini hasilnya ya, kita kasih warna supaya lucu
supaya sama dengan yang lain. Nah, ini semua sudah menemukan semua jawabannya dari contoh soalnya. Udah ketemu semua jawabannya. Nah, semoga dengan video ini dapat membantu dan terima kasih.